Kalau hukum nasional dalam kajian kami, ini belum ada ketentuan berkenaan dengan hukuman. Hukuman itu bukan balas dendam. Dan sekarang karena nggak ada hukuman, mereka terang-terangan menyerupai perempuan pada laki-laki, laki-laki pada perempuan itu sudah dilaknat. Maka disebut dengan ancaman non-militer dalam Perpres 111 itu karena apa? Dia akan berubah kita ini. Anak-anak kita di sini sudah terpapar bahwa dia sudah kecenderungan untuk menormalisasi. Apakah atas nama HAM, atas nama keilmuan. Ketika dia sudah menggunakan normal dengan menormalisasi terhadap LGBT, hilanglah ketuhanan yang Maha Esa itu. Kan tidak semua penelitian itu adalah jujur secara ilmiah. LGBT itu membahayakan orang lain loh. Penyakit HIV/AIDS itu mayoritas kejadiannya karena hubungan sejenis. Dari cara berpikirnya sudah nggak normal. Karena itu mengganggu terhadap nilai-nilai bangsa, nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, dan akan mengganggu, merusak terhadap masa depan Indonesia. Maka disebut dengan ancaman non-militer. Karena kalau ini diterima, pasti mengubah Pancasila. Kita akan mempidanakan yang mengkampanyekan. Orientasi itu kita lakukan dengan cara pembinaan. Kita punya hak asasi manusia, tapi dilandaskan dengan norma agama, bukan penyimpangan dijadikan perbedaan diakomodir tanpa nilai. RUU tentang pidana LGBTQ kembali menjadi perdebatan nasional usai Majelis Ulama Indonesia mendorong agar masuk dalam program legislasi nasional. Di sisi lain, muncul kritik dari kalangan akademisi, aktivis HAM, hingga masyarakat sipil yang menilai negara tidak boleh mengkriminalisasi orientasi seksual seseorang. Di tengah perdebatan ini, muncul pula polemik konten BEM Psikologi UI yang menyebut homoseksualitas bukan penyimpangan berdasarkan kajian ilmiah. Lalu di mana batas antara menjaga moral bangsa, melindungi hak asasi manusia, dan kebebasan akademik? Kita akan membahasnya bersama Kiai Haji Holil Nafis, Wakil Ketua Umum MUI di program One on One. Selamat malam Kiai Haji Holil Nafis. Selamat malam, Assalamualaikum. Walhamdulillah bikhair. Waalaikumsalam. Kita langsung saja ya. Kiai, kenapa MUI merasa Indonesia sudah di titik membutuhkan undang-undang khusus pidana LGBTQ nih? Apa ancaman yang sesungguhnya dilihat oleh MUI? Pertama, kami merasa dakwah, fatwa, kemudian menyampaikan kebaikan kepada masyarakat tidak lagi seefektif yang dulu-dulu. Dulu mungkin kita bisa menyampaikan kepada masyarakat menerima, atau yang tidak menerima tidak terang-terangan. Karena menganggap bahwa LGBT itu adalah penyimpangan. Tapi fenomenanya akhir-akhir ini ada di bar, ada pesta sesama jenis, kemudian pacaran sesama jenis di depan umum, lalu di kampus, ya bahkan ada yang mentolerir, menormalisasi dari LGBT ini. Nah, kita melihat dari proses dakwah yang sifatnya edukasi, sifatnya ceramah, sifatnya memberikan pemahaman, penyadaran, tidak efektif lagi. Ini perlu ditingkatkan cara dakwahnya melalui struktural legislasi, yaitu melalui peraturan perundang-undangan, sehingga ini bisa dijerat. Sekarang fenomenanya ketika penegak hukum menemukan penyimpangan di masyarakat, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, pasangan-pasangan yang tidak semestinya dalam konteks ketuhanan yang Maha Esa, karena kita berpancasila, beragama, tidak ada satu agama pun yang memperbolehkan pasangan sejenis. Ini penegak hukum menjadi gamang karena merasa tidak punya pegangan hukum, tidak punya dasar untuk melakukan tindakan. Paling pol mereka membina, paling pol membubarkan, dan saya khawatir kalau ini tidak dilakukan dengan garis hukum yang tegas, nanti ada penegak hukum jalanan. Karena apa? Masyarakat merasa diganggu, merasa terusik nyamanannya, beragamanya, moralnya. Karena jelas ini tidak bertentangan dengan moral Pancasila, bertentangan dengan moral agama, dengan moral bangsa kita. Sehingga kalau tidak ada ketentuan hukum, kemudian tidak ada penegakan hukum, saya khawatir ada masyarakat yang melakukan penegakan hukum jalanan. Dan itu bahaya menjekios bangsa ini dan tidak terarah gitu. Jadi kita sebenarnya ingin merapikan dalam konteks hukum, saling bersamaan kami ingin melindungi nilai-nilai bangsa kita melalui penegakan hukum ini.
Baik, tapi mungkin banyak yang masih bingung karena di KUHP yang baru itu kan sebenarnya sudah mengatur soal kesusilaan. Tapi kenapa masih diperlukan RUU baru yang khusus secara spesifik ini mengatur soal LGBTQ? Apa yang kurang mungkin atau apa yang masih kosong dalam KUHP yang baru yang mengatur soal kesusilaan? Di KUHP 414 dan 415 yang baru itu di KUHP tidak mengatur tentang LGBT. Dia hanya mengatur soal pencabulan. Yang di bawah 18 tahun dengan paksaan maka ada hukuman. Jadi belum mengatur persoalan LGBT sehingga ada kekosongan hukum di sini berkenaan dengan laki-laki, hubungan dengan laki-laki. Bahkan mungkin laki-laki kawin dengan laki-laki itu belum ada hukumnya. Dan disinilah kita harus memberikan dasar hukum, mendorong hukum. Pemerintah bisa inisiasi hukum, bisa juga legislasi, DPR kita inisiasi hukum. Jadi kalau hukum nasional dalam kajian kami, ini belum ada ketentuan berkenaan dengan hukuman. Yang ada sekarang Perpres 111 itu. Dari norma bahwa LGBT bagi ancaman non-militer. Tapi dia tidak sampai pada tingkatan pidana hukuman. Untuk konteks Indonesia, dalam kami berpancasila dalam konsep Islam, karena sumber hukum Indonesia kan ada 3, ada hukum warisan Belanda, ada hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat, ada hukum Islam. Nah dalam konteks ini, dalam konteks hukum Islam, kita ingin membawa tentang norma agama ini, ketuhanan yang Maha Esa, bahwa perkawinan sejenis itu tidak dibenarkan. Dan ini harus menjadi norma bangsa kita yang harus diturunkan menjadi hukuman agar mereka itu jerah. Jadi hukuman itu bukan balas dendam dalam konsep Islam, adalah membuat orang mawani wa zawajir. Mawani itu artinya orang yang tidak melakukan menjadi takut karena ada hukuman yang jelas. Kemudian zawajir itu artinya menjadi orang itu jerah. Jadi konsepnya jadi orang yang melakukan karena ditindak dengan pidana maka menjadi jerah. Sehingga jangankan sampai dia terang-terangan, diam-diam pun takut gitu loh ya. Karena pada hukuman. Dan sekarang karena nggak ada hukuman, mereka terang-terangan. Kita masih ngeliat fenomena mereka ya pesta bersama. Dan ini menjadi masyarakat mungkin merasa normal, apalagi ketika kita menyampaikan ke publik tentang pentingnya undang-undang ini. Dan kami sedang menyiapkan naskah akademik, bahkan nanti bisa juga ada RUU. Meskipun ini sebenarnya tugasnya DPR ya, bukan tugasnya MUI. Tapi kan kita gergetan nih, nunggu mereka untuk inisiasi tidak bergerak. Ya kami berinisiasi untuk membantu menyumbang selain fatwa MUI yang akan diberikan kepada DPR sebagai bahan telaah sumbangsi dari hukum Islam kita, juga kita akan memberikan kepada mereka. Insya Allah setelah selesai nanti, ini sedang digarap tentang naskah akademik RUU kepada LGBT, ini soal pidananya. Jadi begini, ingin saya membedakan antara perilaku LGBT, mengkampanye LGBT, ini yang menjadi sasaran kami, menjadi sasaran untuk dipidana agar mereka jerah. Tapi bagi orang yang punya orientasi seksual, ya tentu kita melakukan pembinaan, karena ini penyakit, ini penyimpangan, ini ketidaknormalan. Maka kita harus kasihan pada mereka atas nama manusia yang sebenarnya ingin mereka kita kembalikan kepada gender hanya laki dan perempuan. Undang-undang perkawinan kita nomor 1 tahun 74 itu juga bicara perkawinan hanya laki-laki dengan perempuan, gak ada jenis lain. Bahkan kalau bahasa bercanda kita, toilet kita hanya laki-laki dan perempuan. Itu kalau bahasa bercandanya. Jangan menuntut ada toilet yang ya multigender atau transgender. Jadi kita hanya laki dan perempuan. Nah, dalam konteks ini kami ingin memberikan sebuah edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana masyarakat ini menganggap tidak normal dan berusaha untuk mencari yang normal. Dan kalau dinormalisasi, dia merasa yang lurus, merasa yang benar gitu. Jadi kita yang mengatakan bahwa laki dan perempuan ini yang salah, yang benar ada lagi antara laki dan perempuan. Di kita nggak ada antara laki dan perempuan. Oleh karena itu yang orientasi seksual itu bukan sasaran pidana. Dia proses bagaimana mereka dinormalkan menjadi laki-laki sejati. Ini ada nanti yang bagian kejiwaan dan medisnya, mana yang memang cenderungnya laki-laki. Di Islam itu ada namanya khunsa. Khunsa ini adalah orang yang antara laki dan perempuan. Ada karena memang 2 jenis kelamin, ada yang memang nggak punya jenis kelamin. Ini nanti diambil kecenderungan mana? Kelamin laki-laki atau perempuan. Nah, ada yang memang secara jenis kelamin laki, mungkin punya kejiwaan perempuan yang menjadi maskulin. Nah, orang-orang yang perempuan menjadi maskulin, yang laki-laki menjadi feminim. Padahal dia jasanya adalah tubuhnya tubuh laki-laki, tapi menjadi feminim. Nah, ini kita harus luruskan bahwa Anda sebenarnya adalah laki-laki.
di dalam Islam menyerupai perempuan pada laki-laki, laki-laki pada perempuan itu sudah dilaknat oleh agama kita. Nah, ini kita boleh membuat norma ini menjadi norma hukum yang diresepsi. Bahasanya Hazairin dalam konteks bagaimana mengakomodir sebuah norma menjadi hukum itu namanya meresepsi hukum Islam menjadi hukum nasional. Dan ini bukan hanya hukum Islam sebenarnya. Agama-agama di Indonesia, 6 agama itu tidak ada yang mengakui tentang perkawinan sejenis itu. Oke, tapi berarti yang diatur dalam RUU atau yang bisa dipidana itu adalah perbuatannya ya, bukan orientasi seksualnya. Nah, itu meliputi apa saja perilaku-perilaku atau tindakan yang bisa dipidana nantinya? Kita kan ada yang memang paling parah dalam konteks keagamaan kita. Kalau laki-laki sodomi dengan perempuan, dengan sama laki-laki. Mohon maaf sekali ya bahasa kasar ya, saya mengatakan sodomi. Nah, begitu juga mereka melakukan aksi itu di depan umum, mengkampanyekan ini di depan umum, karena ini menurut kita adalah jariman Islam, pidana. Nah, ketika ditampilkan di depan umum, ini yang dijerat oleh hukum, mengkampanyekan, menunjukkan depan umum, kemudian mereka melakukannya, itu yang menjadi objek nanti pidana. Tapi bagi orang yang memang punya ya perbedaan dalam kata kutip, mungkin penyimpangan dalam orientasi atau kelainan dalam orientasi, kita berkewajiban sebagai manusia untuk menyembuhkan mereka, meluruskan mereka. Jadi cara menyayangi mereka itu bukan membiarkan mereka salah dalam orientasi seksual, tapi luruskan orientasi seksual pada yang benar. Itu sebenarnya rasa sayang kita hanya berbedanya di situ. Ada yang mengatakan atas nama hak asasi manusia, itu kan pemberian dari Tuhan. Iya, pemberian dari Tuhan, tetapi Tuhan tidak menghendaki sebenarnya kita ini ada jenis kelamin antara laki dan perempuan. Harus disembuhkan kemana yang benar. Na'udzubillah min dzalik, umpamanya kita bukan gila. Ada orang menglahir oleh Allah kelainan lah. Itu kan diobati atau kita juga dibenerin lah bagaimana sesuai dengan kodratnya itu. Jadi yang kita menjadi sasaran untuk pidana ada pada perilaku, menunjukkan depan umum, kampanye. Tapi yang orientasi kita luruskan, kita terapi, ya kita lakukan bagaimana mereka bisa sebagaimana mestinya. Oke, Kiai, ini kan di beberapa negara orientasi seksual itu dianggap bagian dari ranah privat ya. Tapi kenapa MUI justru melihat persoalan LGBTQ ini bukan sekedar urusan pribadi, tapi justru seperti persoalan publik yang mengancam bangsa? Kita bisa melihat ya, LGBT ini kan tidak beranak. Di dalam keagamaan kita, norma Pancasila kita dia ada pernikahan perkawinan. Ya, mereka tidak beranak tapi berkembang biak dengan cara menularkan kepada yang lain. Maka kalau tidak beranak, berarti kan akan pupus manusia. Nah, kewajiban kita di dalam konteks beragama, kita diperintah untuk mengajak kepada yang baik dan mencegah pada kemungkaran. Ini sama dengan kemungkaran dalam konteks kemanusiaan, dalam konteks keagamaan, dalam konteks kenegaraan, dia akan mengubah karakter bangsa ini. Yang berketuhanan yang Maha Esa itu akan tidak bertuhan lagi. Kenapa? Karena dia sudah melampaui dari ajaran agama-agama. Maka disebut dengan ancaman non-militer dalam Perpres 111 itu karena apa? Dia akan berubah kita ini. Kalau kita membiarkan mereka, oh kira ini bagian dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu dibatasi dengan hak asasi manusia yang lain. Hurriyatil syakhsi mahdudatun bihurriyatil ghairi. Kebebasan seseorang itu dibatasi dengan kebebasan orang lain. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan seluruh dunia. Kita punya Pancasila, punya Undang-Undang Dasar, mengakui norma agama, norma bangsa, norma Pancasila. Tidak disamakan dengan Belanda yang mengesahkan atau negara lain di Eropa yang mengesahkan. Tidak bisa disamakan. Karena kita punya ranahnya sendiri. Disinilah letak bagaimana kita melindungi kemanusiaan, melindungi bangsa ini, melindungi, menurut saya berkenaan dengan keagamaan ini, kepercayaan kita. Itu yang kita lindungi dengan proses apa? Ya dihukum. Kalau tidak dihukum, maka akan dianggap normal. Baik. Nah, tapi banyak yang beranggapan kalau misalnya
prioritas permasalahan di Indonesia ini sebenarnya adalah korupsi, lalu judi online, dan kekerasan seksual serta narkoba. Tapi kenapa MUI justru mendorong isu LGBTQ ini untuk masuk ke legislasi saat ini? Korupsi kami juga merespon bahwa korupsi dalam jumlah tertentu itu untuk dihukum mati. Bukan kami tidak merespon. Bukan berarti kalau merespon tidak merespon itu. Berkenaan dengan masalah kekerasan seksual, kami merespon. Ada tim bagaimana mendampingi sekolah-sekolah, tempat-tempat pendidikan untuk mereka aman dari kekerasan seksual. Kami lakukan itu. Apa yang menjadi persoalan bangsa ini, kami juga terlibat di dalamnya. Bahkan memajukan tentang ekonomi, kerakyatan, kami juga terlibat di dalamnya. Jadi bukan berarti karena kami mendukung LGBT untuk jadi legislasi, terus yang lain saya lupakan. Enggak, semuanya paralel. Tapi ini menjadi isu besar karena akhirnya ini memang fenomenanya menjadi-jadi. Udah gak ada malu-malu, kemudian juga mereka merasa normal. Bahkan mungkin kita yang normal dianggap tidak normal, merasa mereka yang normal. Maka di sini ketika yang benar tidak bersuara, maka tidak beneran itu yang dianggap benar di tengah-tengah masyarakat. Jadi jangan berarti kita mensuarakan LGBT menjadi tidak mensuarakan yang lain, bisa dicek. Banyak sekali kita mengadvokasi tentang PIK 2. Nah, yang jelas di masyarakat. Kita juga mengadvokasi berkenaan dengan keadilan masyarakat. Kita juga banyak hukum yang kita dorong untuk menjadi hukum nasional. Kami kemarin baru saja itu melakukan mudzakarah hukum. Bagaimana kita mencari para relawan-relawan yang itu menggiatkan kehukuman keadilan di tengah-tengah masyarakat kecil itu. Jadi kita sebenarnya kita lakukan. Mungkin yang bersuara seperti itu hanya yang mengamati soal LGBT sehingga merasa terusik dianggap kita hanya ngurusin LGBT. Bisa dilihat di tracking. Untuk sekarang media kan gampang ya. Dengan AI, dengan kita langsung buka di media digital semua bisa kelihatan apa yang disuarakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Nah, Kiai, ini ada aktivitas, maksud kami aktivis minoritas gender dan seksual namanya Ecawa Aude yang menyatakan mencuatnya isu Perpres Pertahanan Negara menjadikan LGBTQ sebagai ancaman negara sebagai bentuk pengalihan kemarahan publik. Tanggapan MUI seperti apa? Kita yang nggak repot dengan soal persepsi. Itu kan asumsi. Mungkin ya dia merasa ada isu yang mau dibesarkan terus kalah dengan isu yang LGBT. Kami tidak bicara soal isu, kami memperjuangkan kebenaran. Mau karena amarah kek, tak amarah kek. Tapi fenomenanya akhir-akhir ini adalah fenomena di mana pelaku LGBT, pengkampanye LGBT itu terang-terangan. Dengan 37 LSM yang menolak terhadap bagaimana ide kriminal, bukan kriminalisasi, memang kriminal, mempidanakan kepada LGBT, mereka terang-terangan menolak. Dulu malu. Gimana sih laki-laki pasangan sama laki-laki kan malu dulu. Perempuan dengan perempuan malu. Lah sekarang malah kita ini dipamerkan itu. Gitu. Jadi kami nggak peduli dengan soal pengalihan isu itu soal politik. Ini bicara soal bagaimana kita mendorong tatanan sosial, nilai kebangsaan yang bisa kita jaga. Soal isu, ya silakan yang bermain isu. Kami tidak bermain isu, bermain memperjuangkan kebenaran. Nah, apa usulan RUU LGBTQ ini sudah melibatkan masukan ahli hukum pidana dan juga pakar HAM mungkin? Kita di Majelis Ulama Indonesia itu, ahli hukumnya insya Allah kompeten. Ada yang mantan MK, ada yang memang mantan HAM, ya, dari Komnas HAM yang dulu. Ada yang juga dari perguruan tinggi. Di MUI itu cukup, ulamanya juga, kiainya banyak di MUI. Di samping setelah itu kami juga mengundang pihak terkait. Pakar juga iya, bahkan dari pihak penegak hukum juga iya. Jadi kami melibatkan seluruh unsur. Tapi untuk yang seperti ini nih, mungkin undang-undangnya sebenarnya bukan tugas MUI. Kami ingin membantu legislasi. Kami cukup dengan mengeluarkan fatwa, mengedukasi tentang LGBTQ. Kami lakukan itu mulai tahun 2014 kami mengeluarkan fatwa itu. Melihat fenomena yang masyarakat ini sudah tidak lagi malu-malu. Dulu nggak keluarkan fatwa bukan berarti boleh. Tapi fatwa sebenarnya penegasan terhadap keharaman itu dan sanksi itu agar menjadi sumber hukum, nilai hukum di dalam proses legislasi nasional. Tapi ini
tidak diakomodir oleh legislasi kita, oleh legislator kita, kemudian juga fenomenanya tambah menjadi-jadi, disitulah kami berinisiasi untuk bagaimana bikin naskah akademik memudahkan para wakil kita ini untuk membahasnya. Ya Kiai, ini kan para psikolog mengatakan bahwa homoseksualitas itu bukan gangguan mental ya. Apakah MUI menilai ilmu psikologi modern saat ini bertentangan dengan nilai agama? Tapi jangan dibahas dulu karena kita akan kembali usai jeda tetap di One on One.